Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Kali ini saya memasak ayam penyet sambal bawang yang sangat enak banget. Selain untuk menu harian, ini juga bisa buat ide jualan dan juga isian snack box ya. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak. Kalian penasaran bagaimana cara saya membuatnya? Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, ini saya menggunakan ayam bagian paha saja ya. Ini saya gunakan ayam 1 kilo. Ini bagian paha atas dan paha bawah ya. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya, ini akan saya kasih perasan jeruk lemon. Kalau tidak ada jeruk lemon bisa diganti dengan jeruk nipis. Kalau tidak ada jeruk bisa diganti air asam, cuka ataupun garam ya. Pokoknya pakai yang ada saja. Yang penting bisa menghilangkan atau mengurangi bau amis dan lendir pada ayam. Setelah dikasih perasan jeruk nipis atau jeruk lemon, ini bisa diaduk-aduk. Setelah tercampur rata bisa diamkan 5 menit saja. Setelah itu bisa dibilas dan dicuci bersih. Dan ini hasilnya yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Selanjutnya ayamnya akan saya sayat bagian atasnya. Ini ada beberapa bagian sayatan. Ini biar bumbunya bisa meresap ke dalam ya. Kalau menggunakan bagian dada juga boleh ya teman-teman, disesuaikan selera atau bahan yang ada saja. Sekarang sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu halus, ini saya menggunakan lengkuas, kurang lebih ini saya gunakan 5 cm. Dipotong-potong dulu ya sebelum dihaluskan, biar nanti kerja blendernya tidak terlalu berat. Kemudian ini ada kunyit sekitar 2 cm, jahe. Kalau teman-teman ini bumbunya mau diulek juga boleh loh ya, tidak harus menggunakan blender. Ini juga saya menggunakan bawang putih ya teman-teman. Kemudian ada serai, ini dikeprek atau dimemarkan. Lanjut, serainya diikat atau ditali simpul seperti ini. Sisihkan dulu. Kemudian ada daun jeruk, daun salam. Sisihkan. Selanjutnya bumbu halusnya kita masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan ketumbar yang utuh ya, ini saya gunakan kurang lebih 1 sendok makan. Lalu tambahkan air untuk membantu menghaluskannya. Dan ini sudah halus ya, kita masukkan ke dalam panci ataupun wajan. Tambahkan air sedikit saja. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan ayam yang sudah dicuci bersih dan disayat bagian atasnya tadi. Aduk sampai tercampur rata dan ini ayamnya sampai kecelup ya. Masukkan serai, daun salam dan juga daun jeruk. Ini daun jeruknya seperti biasa saya sobek biar aromanya lebih keluar lagi. Nah, ini sudah saya taruh di atas kompor dan apinya sudah saya nyalakan. Kemudian ini pancinya ditutup. Rebus sampai ayamnya matang dan sesekali nanti dibalik ya. Oke teman-teman, sekarang kita cek dulu ayamnya sudah matang atau belum. Kalau belum nanti dibalik-balik dulu ya teman-teman, dimasak lagi. Kalau sudah matang bisa diangkat dan ditiriskan. Oke teman-teman, sekarang kita akan goreng ayamnya ya. Siapkan minyak dengan api ukuran sedang. Kalau minyaknya sudah panas bisa dimasukkan ayam yang sudah direbus tadi ya. Masak sampai warnanya kuning kecoklatan atau kuning keemasan seperti ini. Ini sangat cantik sekali. Usahakan untuk menggoreng ayamnya minyaknya agak banyak ya teman-teman, biar hasilnya juga bagus. Oke, setelah warnanya kuning keemasan seperti ini bisa kita angkat. Lalu tiriskan, lakukan sampai ayamnya habis ya. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan juga bahan untuk membuat sambalnya. Ada cabai rawit,
bawang merah, bawang putih. Untuk resep lebih komplitnya nanti teman-teman bisa cek di bawah video ini, nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Nah, ini dihaluskan semua ya teman-teman sampai halus. Ini tadi sudah ditambahkan garam dan juga kaldu ya. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir. Kalau sudah halus seperti ini bisa kita siramkan minyak panas. Tadi ini minyak yang dipakai untuk goreng ayam ya. Nah, ini kita siramkan di sini. Lalu diaduk sampai tercampur rata antara minyak dan juga sambalnya ya. Sekarang kita penyet ayam gorengnya. Nah, penyet di sini ya sambalnya biar kena di bagian ayam-ayamnya, ini kita ratakan. Kalau sudah bisa kita pindah ke tempat saji. Ini saya menggunakan cobek kecil, saya sajikan di cobek. Boleh dicobek seperti ini, boleh juga menggunakan piring ya. Pokoknya suka-suka kalian saja ya teman-teman, mau disajikan seperti apa silahkan. Nah, ini akan saya tambahkan sambalnya juga seperti ini. Dan untuk penyajiannya atau penataan lalapan dan lain-lain disesuaikan juga selera ya. Dan ini saya tambahkan juga tempe goreng, kebetulan saya tadi menggoreng tempe juga ya. Dan inilah hasilnya ayam penyet sambal bawang. Warnanya sangat menggoda sekali, aromanya juga sangat enak. Ini akan saya cicipin dulu. Dan ini saya mau makan dengan nasi merah. Ini bisa juga dengan nasi putih, pokoknya disesuaikan selera saja. Kebetulan hari ini saya masak nasi merah. Ini saya akan makan dulu ayamnya. Ini dalamnya lembut banget, luarnya tuh garing teman-teman, dan dalamnya lembut. Ini saya campur dengan sambal dan juga lalapan kemangi. Ini rasanya bener-bener nih, kelihatan sangat menggoda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sangat enak banget, sambalnya pas banget, pedesnya juga mantap, dan ayamnya ini sangat enak, bumbunya meresap. Ini kalau buat jualan juga tidak malu-maluin ya teman-teman. Ini juga bisa buat jualan juga, selain untuk menu harian, bisa juga untuk jualan atau isian snack box apabila ada acara arisan dan lain-lain ya. Silahkan dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan tekan tombol like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe pastinya yang belum subscribe ya. Untuk bahannya ini saya pakai iga sapi, beratnya kurang lebih 1 kilo lebih sedikit. Untuk mempersingkat waktu, ini iganya sudah saya rebus terlebih dahulu teman-teman. Saya menggunakan presto ya biar cepat empuk. Kalau sudah empuk bisa kita angkat. Dan untuk air rebusannya ini nanti tidak kita buang ya, tetap kita pakai untuk air kaldunya untuk memasak iga kecap lada hitam. Kalau sudah kita sisihkan. Untuk kaldunya ini saya pakai 1 mangkok dulu, nanti kalau kurang bisa kita ambil lagi ya, kita tambahkan lagi. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 9 siung bawang putih. Seperti biasa sebelum dihaluskan ini saya potong kecil-kecil dulu. Bawang merah 13 siung, ini diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kalau sudah kita sisihkan. Saya juga menggunakan cabai merah keriting 9 buah. Ini enggak pedes ya teman-teman. Saya mau ambil warnanya aja biar warnanya itu nanti agak kemerahan ya, jadi cantik banget. Ada 3 butir kemiri. Ini enggak saya sangrai ya teman-teman. Kalau teman-teman mau kemirinya disangrai dulu boleh, silahkan saja. Lanjut semua bumbu masukkan dalam blender. Tambahkan 1 sendok teh munjung lada hitam butiran, kemudian tambahkan juga setengah sendok teh lada butiran yang putih, tambahkan setengah sendok teh jintan, pala sedikit saja. Kalau dikasih pala nanti aromanya lebih wangi ya. Dan ini saya haluskan menggunakan air aja, boleh juga menggunakan minyak goreng. Untuk rempah yang tidak dihaluskan ada 3 keping bunga lawang, kapulaga ini saya pakai 2, kemudian kayu manis ini kurang lebih 2 cm ya.
kemudian ada cengkeh 2 buah. Kalau menurut teman-teman rempahnya kurang bisa ditambahkan sendiri ya. Kemudian untuk aromatiknya ada 2 lembar daun salam, 1 batang serai, dan 5 lembar daun jeruk. Bumbu dan bahan sudah siap, lanjut kita proses memasaknya. Tumis bumbu yang sudah kita haluskan dengan menggunakan sedikit minyak ya. Kita tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum dan berubah warna pastinya. Oke, sebelumnya saya tambahkan dulu gula merah ya, ini saya pakai sedikit. Kemudian saya masukkan bumbu rempah dan bumbu aromatik. Kemudian tumis kembali sampai semua bumbunya matang ya. Nah, ini bumbunya sudah matang teman-teman, aromanya sudah harum banget. Sekarang saya masukkan iga yang sudah kita rebus tadi. Oke, kita masukkan semua. Kemudian kita aduk sebentar. Ini agak susah ya teman-teman karena iganya besar-besar banget dan tempatnya ini kurang gede ya. Ini aromanya sudah sangat harum banget. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya akan tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Teman-teman di rumah ada yang suka kecapnya banyak, ada yang enggak, jadi bisa disesuaikan aja. Untuk merek kecap bebas ya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Sekarang saya akan tambahkan air kaldunya. Kalau air kaldunya teman-teman kurang, bisa ditambahkan dengan air putih biasa ya. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Sekarang saya akan tambahkan garam secukupnya aja ini. Nanti dicek rasa. Kemudian ada kaldu jamur. Kita aduk lagi. Biar cepat matang, ini saya akan tutup ya. Dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Ini sudah menyusut teman-teman kuahnya dan sudah mulai mengental. Teman-teman bisa cek ya, dagingnya sudah empuk, bumbunya sudah meresap atau belum. Teman-teman bisa cek dulu. Kalau misalnya dagingnya belum begitu empuk, bumbunya juga belum meresap, teman-teman bisa tambahkan lagi air kaldu atau air putih biasa ya. Kemudian masak kembali sampai bumbunya benar-benar mengental dan juga meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya. Lanjut kita plating sebelum kita sajikan di meja makan. Ini saya pakai piringnya yang besar biar muat semua. Kemudian saya siramkan bumbunya di atasnya seperti ini. Bumbunya benar-benar kental ya. Ini beneran sangat enak banget. Warnanya cantik, agak kemerahan karena kita menggunakan cabai merah keriting. Dan inilah hasilnya. Saya akan langsung mencoba ya. Saya sudah ambil nasi dan saya ambil 1 potong. Dagingnya tebal banget dan ini saya tambahkan bumbu di atasnya. Benar-benar sangat menggugah selera. Langsung saya akan cicipin ya teman-teman. Bumbunya melimpah, meresap dan juga dagingnya empuk. Ini beneran rasanya sangat enak banget. Ada rasa sedikit pedas, gurih, manis, klop banget buat temen makan nasi putih anget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan karena ini sangat hemat, sangat mudah dan rasanya juara banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan patin sebanyak 500 gram atau setengah kilo, sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Saya belinya sudah potongan seperti ini ya, jadi untuk kepala tidak ada ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya marinasi menggunakan jeruk nipis, boleh juga diganti jeruk lemon, kalau nggak ada bisa diganti dengan air asam ya.
Kemudian tambahkan garam, ini saya pakai setengah sendok teh. Kemudian ada lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Saya tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Kemudian dicampur sampai semua tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan bumbu marinasinya yang masih fresh, kunyitnya masih segar, kemudian mau ditambah bawang putih juga boleh, silahkan saja. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita diamkan dulu selama 10 menit. Kita sisihkan, kemudian saya juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini nanti biar warnanya cantik dan aromanya lebih harum ya. Kita potong serong aja seperti ini, agak tipis-tipis aja ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai daun bawang, boleh di skip, silahkan aja. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada 1 lembar daun jeruk. Ini saya pakai yang masih agak muda. Ini bagian tulangnya sudah saya ambil, kemudian diiris kecil-kecil ya, seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada 4 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu ya, karena nanti saya menghaluskan menggunakan blender. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 9 siung. Ini sama dipotong kecil-kecil dulu. Ini bumbunya saya bikin banyak ya teman-teman, karena memang bumbunya itu sangat enak banget buat teman makan nasi putih anget. Ada 3 butir kemiri, ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, ini dihaluskan nanti ya teman-teman, atau mau digeprek juga boleh. Ini mau saya haluskan aja, jadi saya potong kecil-kecil. Kemudian jahe, ini kurang lebihnya 1 cm aja ya, atau sedikit aja jahenya. Kalau teman-teman nggak suka ada aroma jahenya, boleh di skip. Kemudian 1 genggam cabai merah keriting, ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini, nanti kita haluskan juga. Kemudian ada cabai hijau keriting ya, ini saya pakai 1 genggam juga, ini sama saya potong-potong dulu. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Biar ada rasa pedasnya, ini saya tambahkan cabai rawit hijau, ini kurang lebih ada 21 buah ya. Oke, semua bumbunya kita masukkan dalam blender. Kemudian kita tambahkan minyak goreng. Ini kita haluskan dengan bantuan minyak goreng ya, untuk menghaluskan bumbunya. Boleh juga diganti dengan air. Kita blender sampai bumbunya halus. Untuk bumbu halusnya seperti ini teman-teman, ini sudah pas ya. Sekarang siapkan penggorengan, lanjut kita akan goreng ikannya. Sebelumnya kita taburin dengan tepung maizena, kemudian kita ratakan seperti ini. Ini bikin tidak meletup-meletup dan juga bikin crispy bagian luarnya ya. Jadi nanti ikannya itu digoreng luarnya crispy teman-teman kalau menggunakan tepung maizena. Sekarang kita masukkan ikannya. Ini karena saya menggunakan wajannya yang cukup besar, jadi ikannya bisa masuk semua. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan, bisa kita balik ya. Warnanya sudah cantik seperti ini, dan ini aromanya juga sudah harum banget. Kita balik semua dan goreng sampai ikannya matang. Warnanya kuning keemasan semua ya, seperti ini. Ini sudah matang, luarnya sudah garing, warnanya cantik sekali. Kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan tumis bumbunya. Karena tadi kita menghaluskan bumbu sudah menggunakan minyak, jadi wajannya nggak perlu dikasih minyak lagi ya. Tapi nanti kalau kurang minyaknya bisa ditambahkan. Kita tumis bumbunya sampai matang. Sebelumnya tambahkan dulu garam sedikit dulu ya, nanti kita cek rasa. Kemudian tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Aromanya harum dan sudah tidak langu lagi ya. Kita masukkan juga irisan daun jeruk biar aromanya lebih harum lagi. Kemudian kita tumis kembali.
Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua terbalurin dengan bumbu. Kita gunakan api kecil aja ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Yang terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kalau irisan daun bawang ini sudah masuk, kita aduk aja sebentar ya. Ini aromanya benar-benar sudah sangat menggugah selera. Bumbunya melimpah, ini enak banget teman-teman. Oke, ini sudah cukup ya, sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Bumbunya sudah meresap, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu biar penampilannya cantik ya. Oke teman-teman, kreasi masakan lauk dari ikan patin sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini juga enak, udah dingin juga enak. Yang penting nasinya hangat ya teman-teman. Ini bisa ditambahkan sayuran atau dimakan sama ikan aja, dan bumbunya ini sudah sangat enak banget. Teman-teman bisa lihat ini ikannya lembut banget, luarnya garing dan bumbunya juga berlimpah ya. Ini saya makan dengan bumbunya seperti ini. Bismillah. Rasanya benar-benar mantap banget. Bumbunya medok, nendang banget. Sekarang saya nikmati dengan nasi putih seperti ini teman-teman. Sangat menggiurkan sekali bukan? Ini beneran sangat enak banget. Bumbunya banyak, lebih enak ya teman-teman. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka ya dengan resep yang saya bagikan. Semoga resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Bahannya sudah saya siapkan 2 ekor ikan. Saya menggunakan ikan laut. Ini saya pakai ikan tongkol jenis cakalang. Teman-teman bisa menggunakan ikan yang lainnya ya. Disesuaikan persediaan yang ada atau bahan yang ada di tempat teman-teman. Ini sudah saya potong-potong teman-teman. Untuk potongannya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini saya akan kasih perasan jeruk nipis ya, atau jeruk lemon. Kalau nggak ada bisa menggunakan air asam atau cuka. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk sampai semua terbalurin dengan garam, lada bubuk dan juga air jeruk nipis ya. Kalau sudah, kita diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Siapkan bahan kedua. Tahu saya pakai 5 kotak. Saya menggunakan tahu putih dan ini saya iris segitiga aja seperti ini. Kalau teman-teman nggak ada tahu putih, bisa menggunakan tahu coklat atau tahu kuning ya. Untuk jumlah tahu bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau sudah sisihkan, siapkan penggorengan. Kita akan menggoreng tahunya terlebih dahulu. Ini minyaknya sudah panas ya. Kita langsung saja goreng tahunya sampai warnanya kuning kecoklatan, sampai berkulit seperti ini teman-teman. Kita balik-balik ya. Oke teman-teman, setelah warnanya kuning keemasan atau kuning kecoklatan semua, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kita taburin dulu dengan tepung terigu. Lanjut kita goreng ikannya. Kita masukkan satu persatu. Ini saya akan goreng semua ya, tempatnya muat, jadi saya masukkan semua. Kalau bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Oke, kita goreng sampai ikannya matang, warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini sudah matang semua. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu irisnya. Saya menggunakan 3 buah cabai merah keriting. Ini diiris serong tipis aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian ada cabai rawit hijau, saya menggunakan 1 genggam. Cabai rawit hijau ini meskipun warnanya hijau, ini rasanya pedes ya, nggak kalah pedesnya dengan cabai rawit merah. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah tomat, karena ukurannya kecil saya pakai 2 buah tomat ya. Kemudian dipotong besar aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan aja potongannya. Kalau teman-teman tomatnya besar, bisa menggunakan 1 buah aja ya. Oke, semua bumbu irisnya sudah siap. Sekarang siapkan bumbu cemplungnya.
atau bumbu aromatik, ada 1 batang serai, ini cukup digeprek atau di becek-becek ya. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk, ini disobek biar aromanya nanti lebih keluar. Saya juga menggunakan daun salam 2 lembar. Kita sisihkan dulu, lanjut siapkan untuk bumbu halus. Saya menggunakan bawang putih, ini saya pakainya 9 siung, bawang merah 10 siung. Kemudian ada kencur, ini saya pakai 3 ruas, kemiri kurang lebihnya ini 2 butir aja ya. Kemudian saya tambahkan juga ketumbar butiran setengah sendok makan. Kemudian ada lada, ini kurang lebih 1/4 sendok teh. Dan setengah sendok teh terasi, ini bikin sedap terasinya ya. Dan ini biar tambah pedas saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah. Kemudian kita haluskan. Oh ya teman-teman, ini lupa, saya akan tambahkan garam terlebih dahulu ya biar menghaluskannya lebih gampang. Oke, saya haluskan lagi. Ini bumbunya dihaluskan sampai teksturnya halus ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menghaluskan bumbunya dengan menggunakan blender, silahkan aja ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus. Saya tambahkan 1 ruas lengkuas, ini cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Saya tambahkan juga jahe sedikit aja ya, jahenya. Kemudian digeprek juga. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya aja. Kita tumis bumbunya sampai aromanya harum, berubah warna. Ini bumbunya sudah mulai harum teman-teman. Sekarang saya akan masukkan cabenya, tomatnya juga ya dimasukkan. Masukkan juga bumbu aromatiknya, daun salam, daun jeruk, serai. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar harum. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, aromanya sudah harum banget. Sekarang saya tambahkan air, ini saya tambahkan 1,5 gelas dulu ya. Nanti kalau misalnya kuahnya kurang bisa ditambahkan lagi. Dan ini saya tambahkan juga 1 saset santan instan yang ukurannya 65 ml ya. Kalau teman-teman menggunakan santan segar berarti airnya dikurangin ya. Oke, kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa tambahkan garam sedikit lagi ya, karena tadi sudah saya kasih garam waktu menghaluskan bumbu. Jadi ini saya tambahkan garam sedikit, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Kalau pinggirannya sudah mulai mendidih seperti ini, kita aduk lagi. Dan sekarang masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Masukkan juga tahunya. Oke, kita aduk-aduk. Kalau teman-teman di rumah menggunakan santan segar, ini harus sering diaduk ya biar santannya tidak pecah. Oke teman-teman, kalau pinggirannya sudah mulai mendidih, saya tambahkan bawang goreng ya biar makin sedap, aromanya juga makin harum. Kemudian diaduk kembali, masak hingga kuahnya mendidih tanak ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah mendidih tanak seperti ini, lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita plating dulu. Ini kita plating secukupnya aja ya, kita sajikan di meja makan. Dan inilah hasilnya, lodeh ikan dan tahu, menu yang sangat enak banget. Saya langsung cicipi ya teman-teman. Saya sudah ambil nasi, saya ambil tahu dan juga ikan, dan saya kasih kuah, tambahkan juga bawang goreng biar makin mantap ya. Saya akan makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener sedap, pedasnya pas. Ini enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya. Ini beneran sangat enak banget. Cocok untuk menu sehari-hari atau untuk ide jualan lauk mateng. Silahkan dicobain. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat.
Oke teman-teman, sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya. Saya pakai 1 buah oyong, tapi ini ukurannya besar ya, dan ini panjang teman-teman, jadi saya pakai 1 aja sudah cukup. Dan ini bagian yang agak menonjol kulitnya, yang agak bergerigi itu kita buang aja ya teman-teman. Dan setelah dibuang seperti ini kita cuci bersih, dan selanjutnya kita potong-potong. Untuk potongannya ini saya potong bulat aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan kedua. Saya menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Ini sudah dikupas, sudah dicuci bersih. Lanjut saya potong menggunakan pisau bergelombang seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah dipotong kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan bakso. Untuk bakso ini saya menggunakan bakso sapi ya. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan selera teman-teman untuk jumlah baksonya. Kalau teman-teman nggak ada bakso sapi, boleh menggunakan bakso ayam, tapi rasanya pastinya agak sedikit berbeda ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut saya menggunakan 1 batang daun bawang. Untuk bagian putih ini saya iris serong agak tipis saja seperti ini. Kemudian yang bagian hijau saya potong agak gede-gede ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada daun seledri, ini saya pakai 2 batang. Untuk daun seledri ini saya potong agak gede-gede aja seperti ini teman-teman. Kalau sudah bisa kita sisihkan, lanjut siapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan. Saya menggunakan lada butiran kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Bawang merah ini saya pakai agak banyak ya. Kemudian saya juga menggunakan udang kering yang bagian dagingnya aja ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya aja, kemudian dihaluskan. Oh ya teman-teman, untuk udang kering kalau teman-teman nggak ada bisa diganti dengan udang segar ya. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan aja. Kalau saya menggunakan udang kering tadi kurang lebih hampir 1 sendok makan ya. Oke teman-teman, untuk bumbunya sudah cukup halus, kita sisihkan dulu. Dan untuk tambahannya ini saya menggunakan bihun ya teman-teman. Yang saya gunakan ini bihun jagung. Ini saya pakai separuh aja ya, setengah keping, karena kalau 1 keping itu kebanyakan, jadi saya pakai separuhnya aja. Oke, sekarang siapkan panci dan beri minyak sedikit aja untuk menumis bumbunya. Tumis bumbunya sampai aromanya harum. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman, ini sudah harum. Sekarang saya masukkan irisan daun bawang yang bagian putih, kemudian yang hijau dan juga daun seledri. Ini saya masukkan separuh-separuh ya. Dan mohon maaf banget saat menumis daun bawang, daun seledri tidak kerekot. Kalau daun bawang, daun seledri sudah layu, masukkan sayuran wortelnya, kemudian ditumis sebentar. Ini tujuannya untuk mengurangi bau langu pada wortel ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah cukup. Sekarang saya masukkan 1 liter air. Biar cepat matang, ini saya tutup pancinya. Oke teman-teman, kita masak sayur wortelnya sampai 70% untuk tingkat kematangannya ya, atau setengah matang juga boleh. Kemudian masukkan bakso, masukkan juga sayur oyong, kita aduk sebentar, masak sayurannya hingga matang ya teman-teman. Kalau sayurannya sudah hampir matang, kita masukkan bihun, masukkan juga irisan daun bawang dan daun seledri sisanya tadi ya. Kita aduk sebentar. Kemudian tambahkan kaldu jamur, sedikit gula pasir. Kita aduk dulu. Oke, sekarang saya akan koreksi rasa ya teman-teman. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi garamnya.
Oke, kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Masak hingga semua sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan. Warna sayurannya masih kelihatan segar, cantik sekali. Dan untuk kuahnya ini sedap, gurih, dan seger banget. Sangat cocok untuk menu sehari-hari, untuk sarapan ataupun makan siang. Ini sangat cocok banget ya, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Sayur sehat, sangat mudah cara membuatnya, bumbunya simple, bahannya juga sederhana. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Langkah pertama, kita siapkan daun singkongnya terlebih dahulu. Kebetulan ini daun singkongnya sudah saya rebus ya teman-teman. Saya menggunakan 2 ikat kecil ya. Kalau di sini ikatannya kecil-kecil, saya pakai 2 ikat aja. Dan ini sudah saya rebus menggunakan soda kue, atau boleh juga menggunakan baking soda dan garam, atau boleh juga direbus seperti biasa aja tanpa apa-apa ya. Kemudian direbus sampai matang. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan kita peras. Ini hasilnya yang sudah matang dan sudah saya peras ya teman-teman. Selanjutnya daun singkongnya ini akan saya iris tipis-tipis seperti ini ya, diiris kecil-kecil. Oke, kita rajang lagi ya teman-teman, baliknya sama ya, jadi hasilnya itu kecil-kecil nantinya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang sisihkan, dan ini saya menggunakan ayam. Saya menggunakan ayam filet bagian paha. Ini saya pakai kurang lebih 200 sampai 250 gram ya. Kemudian ayamnya ini dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian dicacah ya, dicincang seperti ini, atau boleh juga dicoper ya teman-teman untuk ayamnya. Kalau saya ini ayamnya nggak saya chopper ya, cacah aja seperti ini biar teksturnya agak kasar ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya untuk teksturnya seperti ini aja. Oke, sekarang sisihkan. Lanjut bahan kedua, ada tahu. Saya menggunakan 10 kotak, ukurannya seperti ini teman-teman. Ini ukurannya agak kecil ya, isinya 10 itu satu bungkus teman-teman, harganya 6.000. Kemudian dihaluskan. Untuk menghaluskan tahunya boleh menggunakan sendok, boleh menggunakan garpu ataupun ulekan ya. Untuk teksturnya ini saya bikin tidak terlalu halus ya untuk tahunya. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, seperti ini aja teksturnya. Kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan untuk bumbu halusnya. Ada lada butiran, saya pakai 1 sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh munjung. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya. Kemudian kita haluskan dulu. Oke teman-teman, ini sudah halus. Sekarang saya tambahkan bawang putih. Ini saya pakai 5 siung, ukurannya agak besar. Kemudian bawang merah saya pakai 8 siung. Kemudian dihaluskan. Kalau teman-teman roladenya mau rasanya pedas, boleh ditambahkan cabai ya. Kalau di sini saya nggak pakai cabai, saya pakainya lada aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita sisihkan dulu, bumbunya sudah halus. Kita tuang dalam adonan tahu. Masukkan juga daun singkong yang sudah kita potong-potong. Kemudian tambahkan ayam yang sudah kita cincang. Tambahkan 3 butir telur ayam. Tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Ini saya ganti pakai tangan aja ya teman-teman, lebih enak, lebih cepat ya kalau ngaduknya pakai tangan. Kita aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas, bolehlah kita siapkan untuk pembungkusnya. Saya menggunakan daun pisang. Ini daun pisangnya sudah saya bakar ya.
biar tidak mudah sobek, atau bisa juga dijemur ya. Kemudian untuk penyematnya ini saya menggunakan tusuk gigi atau boleh juga menggunakan lidi ya. Kemudian ambil 2 centong atau 3 centong, disesuaikan ukuran yang mau kita bikin ya teman-teman. Kemudian kita gulung seperti ini, kemudian kita padatkan ya, dan kita tekuk. Oke, ujungnya kita lipat seperti ini, seperti kita bikin lontong. Kemudian sematkan dengan tusuk gigi atau lidi. Sebelah ujungnya juga sama. Teman-teman pasti sudah bisa ya, ini sangat mudah sekali. Kalau sudah dibungkusin semua, sekarang kita rapikan bagian ujung-ujungnya. Ini satu resep jadi 4 bungkus seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita akan kukus. Ini sudah saya siapkan kukusannya. Dan ini apinya juga sudah menyala ya teman-teman. Oke, kita masukkan semua. Lanjut kita tutup, kukus kurang lebih 30 menit ya sampai matang. Kalau sudah 30 menit dan ini sudah matang, sekarang kita matikan kompornya. Lanjut kita angkat dan kita buka pembungkusnya ya teman-teman. Ini sudah agak dingin ya, kemudian dibuka seperti ini, biarkan dingin dulu. Kalau sudah dingin baru kita potong-potong. Untuk potongannya ini disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau saya saya potong bulat aja seperti ini, ketebalannya kurang lebih 1 cm. Ini motongnya pelan-pelan aja ya teman-teman, biar tetap cantik bentuknya. Dan inilah hasilnya yang sudah dipotong tuh seperti ini teman-teman, kelihatan cantik dan ini padat ya. Nanti akan saya goreng sebagian dan sebagian lagi akan saya simpan dalam freezer ya. Dan jadinya 2 piring seperti ini teman-teman. Nanti yang 1 piring saya goreng, 1 piring lagi saya simpan dalam freezer untuk stok ya. Oke, kita siapkan dulu untuk balurannya. Saya menggunakan 1 butir telur dulu ya, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Ini saya tambahkan kaldu jamur biar rasanya lebih gurih. Boleh juga ditambahkan sedikit garam, kemudian dikocok lepas seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa masukkan rolade yang sudah kita potong-potong ya. Kita balurin dengan telur seperti ini. Oke, lanjut kita akan goreng. Ini sudah saya panaskan minyaknya ya teman-teman. Saya menggunakan api sedang. Kemudian masukkan rolade yang sudah dibalurin dengan telur ya. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Goreng sampai matang, warnanya kuning keemasan semua. Nah, ini sudah matang teman-teman, warnanya sudah cantik seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan. Dan inilah hasilnya yang sudah saya goreng teman-teman. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya juga sangat harum banget. Sekarang saya akan kasih lihat ke teman-teman ya, dalamnya seperti ini loh teman-teman. Ini beneran sangat enak banget, rasanya gurih, sedap karena ayamnya juga berasa banget. Ini sangat enak banget ya, bisa untuk cemilan atau bisa untuk lauk sehari-hari atau bisa juga untuk ide jualan ya. Silahkan dicobain, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya sudah saya siapkan cumi asin. Ini saya beli 250 gram teman-teman, dan saya beli yang ukurannya agak kecil-kecil seperti ini ya. Dan sekarang akan saya rendam dengan menggunakan air panas atau air mendidih. Boleh juga direbus sebentar ya. Ini nanti saya rendam kurang lebih 10-15 menit. Kemudian lanjut kita akan cuci sampai bersih. Setelah direndam dan dicuci bersih, lanjut kita akan potong-potong cuminya. Ini ada yang saya potong menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian ya, dan tulang yang seperti plastik ini kita buang aja. Dan nanti setelah dipotong-potong bisa kita cuci lagi teman-teman untuk membersihkan bagian dalamnya. Nanti teman-teman protes kalau tidak saya cuci lagi ya
bagian dalamnya masih kotor, kok nggak dicuci gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini cuminya sudah bersih. Sekarang kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada pete. Ini saya menggunakan 5 papan. Ini petenya montok-montok teman-teman, dan ini saya biarkan utuh aja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan 2 macam cabai. Ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing, dan ini cabainya sudah direbus terlebih dahulu. Kita sisihkan. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini kita potong kecil-kecil dulu ya teman-teman, nanti kita akan blender ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan agak banyak, dan kita potong kecil-kecil juga bawang merahnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam blender. Kita akan haluskan menggunakan blender, atau boleh teman-teman menggunakan cobek ya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kita sisihkan dulu ya. Kemudian cuminya kita goreng sebentar teman-teman, biar nanti cuminya ini tidak mudah basi ya. Kita goreng sebentar aja, jangan lama-lama biar cuminya tidak alot ya. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang akan saya angkat, tiriskan, dan kita lanjut. Kita akan masak sambalnya ya. Kita masukkan semua sambal atau cabai yang sudah kita blender tadi. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan menggunakan api kecil. Saya tambahkan dulu gula pasir dan kaldu jamur. Kalau cuminya tidak asin, boleh teman-teman tambahkan dengan garam ya. Kalau cuminya masih asin, nggak usah ditambahkan garam lagi. Masak kembali sampai sambalnya matang. Kemudian bisa masukkan pete. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman tidak suka sambalnya terlalu kering, bisa ditambahkan dengan sedikit air ya. Kemudian masak kembali sampai sambalnya benar-benar matang. Oke, sekarang kita masukkan cumi yang sudah digoreng. Kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan menggunakan api kecil ya, biar sambalnya nanti tanak dan bisa tahan lama. Dan ini sambalnya sudah matang teman-teman, warnanya sudah merah cantik seperti ini. Ini aromanya juga sudah harum. Kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya benar-benar sangat cantik sekali, dan petenya ini masih seger ya, masih keledus, jadi ini enak banget. Oke teman-teman, sambal pete cumi asin sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat enak banget, nggak perlu lauk apa-apa lagi, sudah bikin boros nasi ya. Kalau masak menu yang satu ini beneran siapkan nasi putih yang banyak, dan yang pasti makannya makin lahap. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa nanti dicobain resepnya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Bahan-bahannya ini ada kentang ya, kurang lebihnya saya gunakan ini 1 kilo. Ukurannya ada yang besar ada yang kecil ya. Ini sudah saya kupas, saya cuci, kemudian dibelah-belah seperti ini. Kemudian dipotong memanjang, lalu dipotong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya, bisa gede-gede bisa kecil-kecil ya. Lakukan sampai semua kentang habis. Kalau sudah semuanya dipotong-potong, ini bisa dipindah ke dalam mangkok, lanjut bisa dibilas lagi ya teman-teman, biar makin bersih ya, warnanya juga nanti bisa cantik. Setelah dicuci, nanti lanjut kita goreng ya. Ini sudah saya siapkan minyak, dan minyaknya sudah panas. Ini minyaknya cukup banyak ya teman-teman, sampai kerendam semua seperti ini kentangnya. Ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan. Sambil menunggu kentangnya matang, kita bisa siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan kacang kapri. Ini saya beli 1 bungkus ya. Untuk ukurannya saya tidak tahu ya, karena saya lupa tidak menimbangnya. Kalau di sini sudah bungkusan ya. 1 bungkus harganya 6.000 sampai 7.000 ya teman-teman.
Dan kebetulan sekali ini kapri yang saya beli tidak terlalu muda ya teman-teman. Ini saya bersihkan juga serat bagian samping kanan kiri, kemudian ini akan saya cuci bersih dan sisihkan. Untuk bahan selanjutnya ini ada ampela ati, saya menggunakan 4 pasang. Kalau ukurannya gede-gede 3 pasang juga boleh, ukurannya kecil bisa 4, bisa menggunakan 5 ya. Dan ini sudah saya rebus ya menggunakan garam, ketumbar, sedikit lada, jahe, kemudian ada serai biar baunya tidak amis ya. Ini setelah dipotong-potong seperti ini atau sesuai selera, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada cabai merah besar, ini cabenya saya potong bulat-bulat seperti ini. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan 2 aja. Ini biar warnanya nanti cantik ya, ada merah-merahnya. Nah, ini isinya bisa dibuang ya teman-teman. Ini akan saya cuci. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada bumbu cemplungnya, ini lengkuas, saya geprek. Ini sekitar 3 cm. Kemudian daun jeruk, ini saya menggunakan 4 lembar. Kemudian daun salam saya gunakan 2 lembar. Kemudian untuk cabai yang dihaluskan, ini ada cabai rawit, ada cabai merah keriting, ini sudah saya rebus terlebih dahulu. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga kunyit. Ini kunyitnya saya pakai sedikit saja ya, kurang lebih setengah senti. Untuk kemiri ini bisa disangrai dulu, bisa langsung saja ya, karena nanti bumbunya juga disangrai, kemirinya juga akan matang ya. Kemudian dihaluskan, semua bumbu masuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan minyak secukupnya saja dan haluskan bumbunya sampai benar-benar halus. Sekarang kita beralih ke kentang. Ini kentangnya sudah mengapung seperti ini sudah matang ya, ini sudah berkulit juga. Kita bisa angkat. Oke, kita tiriskan. Ini minyaknya akan saya kurangi ya teman-teman, untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini bumbunya dituang semua, kemudian tumis bumbunya sampai harum, mengental, dan juga pastinya berubah warna ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, ini cabai merah besar yang sudah diiris tadi saya masukkan lebih dulu ya, biar cabainya agak empuk ya teman-teman, dan juga nanti tidak langu. Jadi ini ikut saya tumis bersama bumbu. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah seperti ini. Bisa kita masukkan irisan ampela atinya. Ini kita tumis juga bersama bumbu. Ini ampela atinya nggak perlu digoreng ya teman-teman, tapi kalau teman-teman suka ampela atinya sedikit agak kering, bisa digoreng dulu ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah mengental, aromanya juga sudah harum banget, warnanya juga sudah cantik seperti ini. Bisa kita tambahkan air. Ini bukan santan ya teman-teman, tapi air yang saya tuang ke blender bekas menghaluskan bumbu tadi ya. Jadi masih ada sisa-sisa bumbu, jadi sayang banget ya kalau langsung dicuci. Sekarang masukkan lengkuas, daun jeruk, ini disobek dulu ya biar aromanya lebih keluar lagi. Kemudian juga ada daun salam. Masukkan juga kacang kaprinya ya teman-teman. Lalu aduk sampai rata sambil terus dimasak. Ini dimasak sampai bumbunya mengental. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur.
Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah mengental seperti ini. Bisa kita masukkan kentang gorengnya. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata bumbunya. Saat mengaduk seperti ini bisa kita kecilkan apinya ya teman-teman, biar tidak cepat gosong ya bawahnya. Ya, warnanya sangat cantik sekali ya. Ada hijau, ada merah, ada coklat-coklat dari ampela-atinya ya, sangat bervariasi sekali warnanya. Aromanya juga sangat harum, rasanya juga sangat gurih banget meskipun tanpa menggunakan santan ya teman-teman. Dan ini sambal gorengnya sudah matang ya, bisa kita matikan kompornya. Dan sambal goreng kentang ampela ati siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih, dan juga untuk pendamping sayur opor juga sangat cocok banget. Dan ini juga buat isian nasi box juga oke ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DVD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk lebih kreatif dalam memasak ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya ya. Sebanyak mungkin pastinya, biar teman-teman yang lainnya juga tahu resep ini. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.